Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rivalino Safar dari YouTube channel Komunitas Guruku. Bapak Ibu, siapa yang nggak tahu nih penampakannya nih ya? Orang-orang zaman dulu tahu ini apa ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak semuanya tahu. Ini adalah teka-teki silang. Yeay, bener. Yang jawab teka-teki silang berarti seumuran dengan saya gitu ya. Oke, teka-teki silang pertanyaan-pertanyaannya kan bisa macam-macam. Kita bisa ubah jadi pertanyaan yang berhubungan dengan anak-anak tentunya, pelajaran di sekolah. Yuk kita bahas bagaimana cara menggunakan teka-teki silang dalam Jamboard untuk mengajar seru jarak jauh. Yeay! Nah, teman-teman, buat teman-teman Bapak Ibu guru yang belum mensubscribe YouTube channel Komunitas Guruku, gampang kok. Caranya gini nih, ya. Nih, tinggal cari saja Komunitas Guruku, lalu ketika ketemu logonya kayak gini nih ya. Nih, ada akar atau cabang-cabang pohon saling menguatkan dengan tulisan Komunitas Guruku, ya. Dan subscribe supaya Bapak Ibu menjadi subscriber. Nah, kemudian muncul gambar ini kan? Nih, ini gambar belnya nih. Kalau belnya diklik, klik aja semua gitu ya. Bapak Ibu akan otomatis terinfo, ternotifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Jadi nggak usah setiap hari ngecek gitu ya. Nah, komunitas guruku berkomitmen insya Allah semua diberi kesehatan gitu ya. Untuk setiap minggu minimal satu kali memposting hal-hal yang seru bermanfaat buat para guru. Guru di sini bisa para guru, para dosen, yang penting pendidik, termasuk juga para orang tua. Jadi, banyak sekali konten-konten yang bermanfaat buat kita-kita, para pendidik. Sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga. Nah, yuk kita kembali ke Jamboard. Kita pengen membuat Jamboard seperti ini. Ya, tentunya kita perlu persiapkan dulu Jamboard kosongnya kan? Buat Bapak Ibu yang sudah terbiasa pakai Jamboard, ya banyak sekali permainan-permainan yang bisa digunakan untuk mengajar jarak jauh ya. Buat yang belum, silahkan simak video kami tentang bagaimana menggunakan Jamboard sesi 1. Cek aja di YouTube channel Komunitas Guruku. Nah, sekarang kita bikin Jamboard baru. Di kanan bawah ada tanda plus. Nah, lalu jangan lupa judulnya ini adalah seperti buka file baru atau membuat file baru, file Microsoft, PowerPoint, file Word gitu ya, Excel. Nah, ini file Jamboard. Oke. Kita ketik teka-teki seru. Nah, TTS juga ya. TTS. Yes. Oke. Tinggal isinya ya. Isinya gimana nih? Nah, Bapak Ibu saya pengen ngajarin gimana membuat teka-teki silang dari aplikasi di internet. Wah, gampang banget. Wah, seru banget. Teka-teki silang bahasa Inggrisnya adalah crossword. Nah, crossword puzzle. Jadi, silakan buka Google Search ya atau apa aja ya, nggak mesti Google ya, tapi bisa aja Mozilla atau Yahoo dan lain sebagainya, ketik search-nya ya, diketik bahasa Inggrisnya nih, crossword puzzle. Ini karena saya sudah ngetik jadi muncul dia otomatis. Crossword puzzle maker. Jadi pembuat teka-teki silang. Bahasa Indonesianya gitu. Diklik. Nah, ternyata banyak banget. Banyak banget situs-situs yang menyediakan jasa membantu kita membuat teka-teki silang secara online gitu ya. Nah, yang favorit saya, yang paling mudah menurut saya gitu ya, dan saya akan share ini ke Bapak Ibu adalah yang ini. Worksheets.theteachers
teacherscorner.net. Nah, ini aplikasi ini websitenya. Nah, kemudian tentu kita klik di sini. 1, 2, 3. Langsung muncul di halaman The Teacher's Corner. Ya, tentunya namanya gratisan, websitenya nyari uangnya lewat iklan gitu ya. Jadi, kalau iklan ini mengganggu, tinggal di-close saja. Close 1, close 2. Ya, ini juga bisa close. Tapi ternyata nggak bisa dikecilin. Oke, langsung masuk ke crossword puzzle. Crossword puzzle-nya tulisannya bahasa Inggris, tapi ya kita bisa ganti bahasa Indonesia misalnya ya. Judulnya misalnya siapa? Saya ngetiknya siapa juara, atau boleh diganti deh. Misalnya sejarah sejarah dan keberagaman. Misalnya tentang itu ya, tentang mata pelajaran sejarah dan keberagaman. Lalu kemudian seperti Bapak Ibu kalau ingat teka-teki silang tuh ada instruksinya. Instruksinya mau apa nih ketika anak-anak membaca? Ya tentunya Bapak Ibu boleh mengisi, boleh enggak. Kalau enggak berarti kosong, dia enggak ada apa-apa. Tapi kalau ditulis, saya sarankan yang simple dan tidak usah panjang-panjang. Misalnya, isilah teka-teki. Tadi judulnya seru ya, teka-teki seru ini. Seru ini dengan menuliskan jawaban pada kotak sesuai pertanyaan. Karena kalau masih ingat Bapak Ibu, kan ada pertanyaan mendatar, pertanyaan menurun gitu ya. Sesuai pertanyaan. Jika jawaban terdiri dari 2 kata, jawaban ditulis tanpa spasi. Ya, kalau teka-teki silang memang nggak ada spasinya gitu ya. Kalau masih ingat, nanti kita akan latihan. Oke. Nah, karena saya sudah siapkan supaya nggak panjang lebar, nih Bapak Ibu nih, ya. Words clues. Words ini adalah jawaban, clues adalah soal. Kalau Bapak Ibu mau menggunakannya online, Bapak Ibu harus tulis jawabannya. Tapi kalau enggak, ya kosongin aja. Nah, oh iya maaf. Bapak Ibu, saya baru ingat. Bapak Ibu perlu menulis jawabannya. Kenapa? Karena ini menentukan berapa banyak kotaknya. Jadi, website ini akan membuat kotak-kotaknya dan diramu sedemikian rupa otomatis bisa nyambung seperti kalau Bapak Ibu mengisi teka-teki silang seperti biasa. Jadi harus ada jawabannya, harus ada pertanyaannya. Mereka nyebutnya jawaban itu words, mereka nyebut pertanyaan itu clues gitu ya. Nah, ini jawabannya. Tapi ingat tanpa spasi karena memang dalam teka-teki silang mengisinya memang jika dua kata atau lebih tidak ada spasinya. Nah, ini saya udah menuliskan soalnya nih. Patih dari Majapahit. Patih terkenal, saya tambahkan. Terkenal dari Majapahit. Makanan khas Jawa Timur. Ya, kita bisa pilih apa aja, tapi saya menaruhnya rawon berarti 5 kotak ya kan, RAWON, 5 kotak nantinya. Sistem perairan di Bali. Di Bali. Oke. Makanan khas Papua atau Indonesia Timur kebanyakan ya, di Maluku juga, di sebagian Sulawesi juga, atau seluruh Sulawesi ya, jangan-jangan ya, papeda namanya. Dan seterusnya. Kita mau tambahin 2 deh, atau 3 deh. Misalnya, kita mau nulis, nggak usah pakai huruf besar juga nggak apa-apa, ini kebiasaan aja. Ondel, boneka besar. Kalau pertanyaan pakai spasi karena nggak masuk ke kotaknya, dia di luar kotak, dia bagian pertanyaan. Boneka besar adat Betawi
yang biasa pada pesta atau acara adat. Titik. Apalagi ya? Jadi Bapak Ibu boleh pakai huruf besar, boleh enggak. Ini karena kebiasaan aja saya pakai huruf besar. Lalu misalnya yang dari Sulawesi, coto, gitu ya, coto. Makanan khas dari Sulawesi, maaf, dari Makassar. Oke, ya udah ditulis ini ya. Bisa apa aja. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya lebih dari 10 ya. Jadi lihat aja otomatis dari 10 jadi dia nambah 11. Add more lines maksimal 30 berarti 30 pertanyaan gitu ya. 30 pertanyaan ini mereka akan atur mana yang mendatar, mana yang menurun gitu ya. Saya tambahkan lagi yang berhubungan dengan misalnya Bali, Bali lagi deh misalnya ya. Oh, jangan Bali. Kasuari. Oke. Burung khas dari Papua. Nah, misalnya gitu ya. Kasuari. Oke, Bapak Ibu tentu bisa isi terus. Ini kalau diklik lagi akan muncul yang ke-12, yang ke-13 dan lain sebagainya. Tapi enggak, kita enggak akan itu. Kita hanya buat latihan 10 pertanyaan aja. Oke. Jadi sekali lagi kita perlu menulis jawabannya karena jawabannya atau words ini jawabannya menentukan jumlah kotaknya nanti. Oke, clues ini adalah pertanyaannya. Dan website inilah yang otomatis akan mengatur bentuk ininya, bentuk teka-teki silangnya. Oke. Nah, ini hanya berguna ketika kita mau memprintnya. Tapi nanti kita mau edit ini kita bisa klik yang mana saja ya. Fontnya ya. Oke, sekarang langsung make crossword puzzle dari apa yang kita sudah punya. Oke. Nah, istilahnya nih boleh pilih across, down, mendatar dan menurun, atau istilah horizontal, vertikal. Nah, nggak ada masalah, karena nanti kita akan ubah ini ke dalam bahasa Indonesia. Caranya gimana? Nanti ya. Oke, kita klik make crossword puzzle. Sedang berproses, lalu nanti, tara, gitu ya, bentuknya akan mereka atur sendiri. Sekali lagi, karena gratis banyak iklan, kita tutup aja iklannya. Nah, bayangin nih otomatis nih ya. Nah, di sebelah kiri ini ada menu, menunya bisa kita tutup nih supaya kita bisa lihat lebih jelas. Ya. Open, close, close. Kita mau close, lalu kemudian ini info kita tutup, stop showing tips, tutup. Oke. Ini yang tadi Bapak Ibu tulis instruksinya. Isilah teka-teki seru ini dengan menuliskan jawaban, gitu ya. Lalu sejarah dan keberagaman. Maksudnya ini topik pelajaran sejarah dan keberagaman. Nah, tuh keren kan? Mendatar, pertanyaannya udah diatur sama mereka. Down, menurun. Tuh, pertanyaannya udah sudah diatur. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu bisa memprint ini kalau memang maunya bentuknya print. Jadi kalau misalnya sudah tatap muka, Bapak Ibu bisa print, bagikan kepada anak-anak satu persatu, mereka bisa menulis namanya, lalu dikumpulkan. Baru Bapak Ibu nilai. Oke. Nah, baik. Oke, yes. Nah, cara ngeprintnya gimana? Save as PDF. Oke, save as PDF. Atau image. Image are great for sharing Facebook. Nah, kalau Bapak Ibu mau share ini di Facebook, Instagram, Twitter, yang hanya bisa terima file PDF, file image. Ini file image-nya adalah PNG, ya. Ya, kurang lebih sama dengan JPEG ya, JPG ya. Saya akan save sebagai image saja. Lalu kemudian
Kita tunggu sebentar, ini diklik download akan tersimpan. Nah, ini di Jamboard nih. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Oke. 26042021. Nah, sudah tersimpan. Jadi, kita masukkan langsung ke PowerPoint. Oke, tujuannya adalah untuk mengedit supaya muat gitu di Jamboard kita gitu ya. Yes. Oke, tuh kan langsung sudah cakep nih. Satu. Jadi Bapak Ibu bisa save di sini. Lalu kemudian kita copy paste lagi. Bapak Ibu bisa crop ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah siapkan lembar kosong PowerPoint untuk mengedit karena saya tidak mahir pakai aplikasi edit yang heboh-heboh. Saya biasanya ngedit gambar sederhana di PowerPoint. Oke, caranya tentu memasukkan dulu insert picture gambar yang mau diedit ya. Ini adalah filenya. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau lihat di atas ini ada pilihan home, insert, design, transition, animations, slideshow, review, view. Nah, kita pengen format. Di kanan atas ada crop. Silahkan diklik crop supaya kita bisa ngedit. Nah, oke. Bapak Ibu bisa menyertakan judulnya atau tidak. Nanti bisa nulis judulnya bisa di apa? Nulis judulnya bisa di Jamboard-nya. Kan ada ada fungsi atau fitur mengetik ya. Tapi kalau saya supaya cepat aja, saya tidak merubah judulnya. Oke. Nah, tapi yang kedua kita butuh pertanyaan dan jawabannya kan? Jadi saya copy lagi aja ini. Oke. Karena tadi ini diambil dari yang gambar utuh tadi, kita bisa ambil. Oke, ini saya kecilin slide-nya, view-nya. Nah, kita akan ambil yes, penampakannya ini. Oke. Ini adalah soal-soalnya. Nah, karena Jamboard tampilannya adalah landscape atau horizontal, saya pengen pertanyaan-pertanyaannya ini, kalau ini kan kiri dan kanan. Saya pengen komposisinya across di atas, down di bawah. Jadi saya mau copy lagi dan edit lagi nih. Ya, copy and paste. Lalu kemudian ini saya crop. Oke. Ini pertanyaan untuk mendatar. Ini saya sebentar. Saya crop lagi. Ini pertanyaan menurun, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa, jika Bapak Ibu tidak ingin merubah kata-katanya, across itu artinya mendatar, down itu menurun, yes. Berarti sudah jadi kita nih, tinggal kita pindahkan ke Jamboard kita. Nah, saya belajar dari anak saya nih. Memang anak-anak zaman sekarang cepat sekali belajarnya, bahkan berani mencoba-coba. Nah, anak saya mencoba dan ternyata berhasil. Apa itu? Gambar yang mau kita pindahkan, kita klik, lalu kita copy. Prosesnya sama kayak mencopas ya. Copy, nanti di Jamboard-nya di paste. Yuk, sekarang kita ke Jamboard kita.
Ups, ini maaf. Ini slide saya sebelumnya nih. Oke, Bapak Ibu. Sekarang di paste ya. Di paste-nya gimana caranya? Klik bersama-sama Ctrl dan huruf V. Viva ya. Ctrl dan V. Bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ini sudah di copy ya. Copy, lalu kemudian Ctrl V. Ya. Kenapa tadi nggak bisa? Karena mungkin saya mendelete gambar tadi itu. Nah, kalau misalnya langsung dari copy, langsung pindah ke Jamboard, langsung klik Ctrl V, otomatis bisa. Nah, ini bisa nih. Kan selama ini yang saya ajarkan dan saya memang dapat info resmi dari Google Jamboard-nya adalah memasukkan gambar tuh caranya gini, tambahkan. Iya, Bapak Ibu, betul. Kalau mau menambahkan gambar yang bentuknya file, memang pakai cara ini. Tinggal masuk di mana, apakah di komputer kita atau langsung di internet dan lain sebagainya. Tapi kalau ada di PowerPoint seperti ini, tinggal copy lagi. Nah, seperti ini saya ulang lagi ya, copy, lalu kemudian pindah ke Jamboard, di Ctrl V lagi, Ctrl V. Nah, langsung nih, cross. Oke. Nah, seperti ini. Baik. Lalu, sekali lagi untuk pertanyaan yang mendatar. Menurun. Oke, copy. Pindah ke Jamboard. Langsung Ctrl V. Oke, sebentar. Loh, kenapa ini? Copy. Jamboard. Ctrl V. Yes. Alhamdulillah. Mantap. Masukkan ke sini supaya terbaca dengan jelas. Kalau aslinya kan kiri ke kanan ya, kalau kita lihat langsung dari ininya kan. Kalau dari internetnya yang membuat TTS teka-teki silangnya ya. Nah, ini dengan cara seperti ini tulisannya jadi terbaca dengan jelas. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan info across itu artinya mendatar, ya seperti biasa aja, masukkan klik kotak teks lalu masukkan di sini. Tanda kurung mendatar. Pertanyaan mendatar. Oke, maksudnya begitu. Saya taruh di sini. Lalu menurun. Oke. Ya. Atau Bapak Ibu dari PowerPoint-nya, dieditnya, langsung dipotongnya. Maaf. Ini dipotong. Di crop maksudnya. Di crop-nya turun. Nah, ke sini. Ya, gitu ya. Lalu kemudian baru nanti di Jamboard ditulis. Cuma takutnya nanti ini keliru. Kita nulis harusnya menurun, kita nulisnya mendatar gitu ya. Oke, baik. Balik lagi ke Jamboard. Nah, Bapak Ibu, dengan cara seperti ini kita bisa mengajarkan anak-anak atau mereview pelajaran-pelajaran, mengulang pelajaran-pelajaran yang mereka sudah ketahui. Gitu ya. Oh iya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bertemu dengan situasi seperti ini gambarnya kan kepotong ya. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah kita pengen gambarnya di depan. Ya, di depan berarti klik kanan lalu urutan, pindahkan ke depan. Tara, nah gitu ya. Cuma kita pengen kan ini yes, ke sini ya. Dan oh iya, kita pengen yang besar adalah kotak-kotaknya karena nanti mengisinya lebih gampang. Oke, berarti ini dikecilkan. Yang penting terbaca. Ini dikecilin lagi mendatarnya. Oke. Yang ini juga untuk pertanyaan menurun dikecilkan, yang penting terbaca.
biar rapi aja nih ya. Nah, turunin ke bawah dan kita perbesar ini. Yes. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah jumlah anak di kelas berapa? 20, 30, 40 gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau membaginya menjadi eh, apa? 4 kelompok atau 5 kelompok. Nah, mereka secara bergiliran menjawab ini gitu ya. Tentunya tentukan dulu kelompok pertama siapa yang akan menjawab, dia memilih pertanyaan mana gitu ya. Kalau salah, kalau sekali salah, Bapak Ibu berarti kelompok berikutnya yang akan menjawab dan dapat nilai misalnya gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa memberikan link ini ke setiap kelompok supaya mereka mengerjakannya secara terpisah ya, secara terpisah. Nah, baik. Bagaimana cara mengisinya, Bapak Ibu? Gampang saja, kotak teksnya misalnya ya, burung khas dari Papua. Apa ya? Nah, oh iya, angka satu ini kurang jelas ya. Ini di sini dia, angka 1. Ya, gitu ya. Misalnya, kan tadi jawabannya ya. Saya pakai huruf besar aja supaya kelihatan ya. K spasi turun ya. Spasi lagi supaya turun. Spasi lagi supaya turun. Spasi lagi turun. Spasi lagi turun. Nah, Kaswari. Oke. Nah, di sini bisa nih. Bapak Ibu, kalau kurang besar ditarik aja ke bawah. Ya. Nah, gitu cara ngisinya. Cuma kalau pertanyaannya mendatar, nah ini agak susah, tapi anak-anak pasti bisa. Misalnya, makanan khas Jawa Timur. Dua, mana dua? Ini dua. Tengahnya A, apa ya? Apa ya? Gitu ya. Oke, oh iya Bapak Ibu bisa perbesar ini juga. Zoom-nya. Oke, bisa seperti ini, tambahin. Oh maaf. Oke. Atau langsung klik kanan. Tara, tuh ya, gede langsung kelihatan nih ya. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nih misalnya ya, makanan khas Jawa Timur apa? 5 huruf, huruf keduanya A. Misalnya, rawon. Perlu dipas-pasin memang. Ya, karena angka keduanya sudah tertulis kan? Terus W, O, N. Oke, ini ditarik. Oke, lalu kemudian dimasukkan. Dipas-pasin aja gitu ya. Oke. Kalau mau apa? Diedit lagi. One. Spasi. Dah, gitu ya. Jadi pakai spasi aja untuk menggeser-geser supaya muat gitu ya. Rawon gitu ya. Atau kalau mungkin anaknya bisa dengan rapi, tulis pakai pen. Gitu ya. Tapi kalau saya agak susah nih, bingung juga ya. Misalnya yang paling gampang adalah nama bandara di Balikpapan, nomor 7. 7 mendatar. Mana dia? 7 ini ya. Jawabannya Sepinggan. Kalau mau ngetik di sini juga bisa ya. Nah, kalau mau Bapak Ibu memberi link kepada ketua kelompok atau koordinator kelompok. Jadi jangan semua anak bisa menulis, nanti heboh, rusuh gitu ya. Hanya koordinator kelompok atau ketua kelompok yang kira-kira cukup kalem dan bertanggung jawab, nggak jahil gitu ya, untuk diberi wewenang menulis gitu. Oke, jadi nggak semua diberikan linknya. Atau mau nggak mau Bapak Ibu yang mengetiknya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, gimana caranya untuk mengirim, misalnya saya punya 3 kelompok anak atau 4 kelompok anak gitu ya. Gimana caranya mengirim linknya? Gampang aja. Ini adalah file 1. Oke, kita kasih misalnya. Ini kelompok 1. Kelompok 1.
Misalnya gitu ya, kelompok 1. Oke, ini adalah file untuk kelompok 1. Lalu seperti biasa, seperti yang kita sudah bahas dalam video sesi ketiga ya kalau nggak salah ya, bagaimana membagikan link. Ya, jangan lupa merubah aksesnya. Kalau hanya pengakses lihat saja, anak-anak tidak bisa berpartisipasi. Oke, edit. Siapa saja di internet yang memiliki link yang kita mau bagikan ini dapat mengeditnya. Jadi, salin link. Selesai. Kirim ini ke WhatsApp bisa, ya. Ini link kelompok 1. Nah, kemudian kita buat lagi 2 atau 3 file yang sama. Kan? Karena kan ini soalnya sama semua kan? Caranya adalah dengan menduplikasi yang ada, file yang ada. Nih seperti ini. Tindakan lainnya, oh maaf, kita perlu buka dulu. Kita buka lagi, maaf, tadi seharusnya nggak usah ditutup ya. Dibuka, lalu klik kanan atas ada 3 titik. Ganti nama, download, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih buat salinan. Salinan itu maksudnya diduplikasi. Oke. Kita pengen nulis ini file buat kelompok 2. Buat kelompok 2, file, copy. Nah, oke. Akan dapat file yang sama, tapi kalau dibagikan, karena ini file yang berbeda, linknya akan berbeda. Tapi sekali lagi, jangan lupa merubah itu menjadi editor, aksesnya. Buat yang punya link, mereka bisa ngedit atau menambahkan, bahkan termasuk juga mengurangi. Jangan lupa salin link. Lalu kirim lagi ke WhatsApp dengan informasi ini link kelompok 2 ya. Terus lakukan sebanyak kebutuhan Bapak Ibu akan jumlah kelompoknya. Lalu kalau Bapak Ibu pakai Zoom, Bapak Ibu bisa ke breakout room gitu kan. Oke, kasih link kepada koordinator, koordinator buka, jawab, lalu kemudian begitu dibuka, masuk ke Zoom masing-masing, lalu mereka bisa share screen, mereka bisa baca soalnya, lalu mereka bisa isi bareng-bareng, dikasih waktu, misalnya waktunya 15 menit, 15 menit harus selesai, ayo mulai, bikin breakout room. 4 kelompok boleh, 5 kelompok, tergantung dari jumlah murid Bapak Ibu. Saran saya sebaiknya jangan lebih dari 6 supaya partisipasi pesertanya seimbang gitu. Kalau kebanyakan biasanya ada yang diam, biasanya ada yang dominan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, baru setelah selesai, karena kan yang punya file Jamboard utamanya adalah kita, pembuat, ya kan? Pembuat. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal buka lagi. Ya, dari daftar file Jamboard yang Bapak Ibu punya, di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu buat lagi kelompok 3, 4 dan mungkin 5 gitu ya. Tinggal oke, kita cek yuk, kita periksa yuk kelompok 5 benar berapa, salah berapa. Lalu kemudian dibuka, diperiksa bareng-bareng gitu ya. Atau minta kelompok lain memeriksanya. Oke. Itu saja yang bisa saya bagikan tentang bagaimana membuat teka-teki silang untuk belajar seru menggunakan Jamboard. Tetap semangat, tetap kreatif Bapak Ibu. Ingat selalu saja ada jalan dalam menghadapi situasi yang tidak kita inginkan dan serba terbatas ini. Yang penting kita berkolaborasi dan mencari ide-ide kreatif, terus mencari di internet, karena di internet itu banyak sekali aplikasi yang muncul setiap bulannya gitu ya, aplikasi baru, website baru. Jadi rajin-rajinlah ketik di Google Search, misalnya ya biasanya dalam bahasa Inggris ya, teka-teki silang, bahasa Inggrisnya crossword puzzle seperti yang tadi kita lakukan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan berdampak meningkatkan konsentrasi dari murid-murid kita dan tentunya meningkatkan pemahaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rino dari komunitas Guruku.